Baik teman-teman, bertemu lagi bersama saya tentunya Putra Dwi Teknik. Kali ini saya ada job kulkas satu pintu ya, nih Polytron dan kondisinya sudah seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat, kata usernya ini kulkasnya itu katanya tidak dingin ya. Apa yang sebabnya terjadi pada kulkas satu pintu ini teman-teman bisa disimak ya videonya ya. Karena penyebab suatu kulkas satu pintu ya, ini khususnya kalau bicara tidak dingin ini cuma ada 3 permasalahan. Pertama, itu sudah jelas ada kebocoran pada sistem kulkasnya. Yang kedua, ini ada mampet di sirkulasi atau sistem pemipaannya. Dan yang ketiga, ini mesin tidak hidup ya. Apa yang sebenarnya terjadi di kulkas satu pintu ini dengan permasalahan tidak dingin, teman-teman bisa simak videonya ya, ini ya, dari cara menentukan masalahnya sampai untuk langkah pengerjaannya. Simak terus videonya sampai habis tentunya. Nah, ini kita mulai melakukan pengecekan ya teman-teman ya. Ini pertama kita cek dulu di bagian evap tentunya. Dipastikan ini tidak ada kebocoran ya, apapun ada lubang. Ini juga saya udah tanya kepada usernya bahwa ini tidak pernah ditusuk-tusuk ya menggunakan benda tajam. Berarti ini bisa dikatakan aman ya, karena juga dari kondisi cat evaporatornya masih bagus, belum ada yang mengelupas. Kita lanjut ke pengecekan lainnya. Nah, di bagian belakang teman-teman bisa dilihat ya, ini sudah terpasang kondensor luar. Berarti ini kan kayaknya ini sudah dikerjakan belum lama ya. Ini saya untuk kebocorannya tingkatnya kecil ya. Berarti ini tinggal larinya berarti ke mampet. Ini saya sudah hidupkan mesinnya. Ini teman-teman bisa lihat. Ampernya segini ya, 0,55. Sebenarnya untuk kasus bocor dan mampet ini hampir mirip. Tapi di video kali ini saya akan memberi ciri khususnya ya untuk kulkas mampet dan bocor. Ini kan mesin udah jalan, kita pegang di pipa presnya nih. Nah, ini kalau bocor ini tidak ada hawa panas atau hangat sama sekali. Ini masih ada hawa hangat tapi sedikit sekali ya, tidak sampai bisa menyebar ke kondensornya. Apalagi di filter, ini kalau bocor sudah dipastikan tidak ada sama sekali hawa hangat atau panas. Nah, untuk ciri mampet ini sama, ampernya segini karena si mesin tertahan ya, tidak bisa lancar untuk menyirkulasikan si freonnya ya teman-teman ya. Ini dengan tanda ini mesin bunyi, bisa didengar, tapi kayak tertahan. Kalau normal kan bunyinya lancar ya, ini seperti tertahan. Dan ini ada hawa hangat sedikit. Ini ciri-cirinya mampet nih. Untuk menentukan ini benar-benar si kulkas mampet, mau nggak mau kita harus pastikan ya untuk memotong pipa di instalasi kulkasnya. Ini bisa disimak ya teman-teman ya videonya.
kita lihat sama-sama apakah ini benar-benar mampet atau bocor. Oke, ini bisa disimak. Nah, ini teman-teman bisa pastikan ya bahwa ini mampet atau bocor. Ini langkahnya tinggal ketok pipa kapiler yang untuk pemvakuman ya teman-teman ya. Tapi dengan catatan, nih pipa kembali yang ke mesin atau kompresor masih utuh, belum kita potong. Oke. Dan untuk pipa pengisian freon juga masih utuh, belum kita potong. Dan pipa pres juga ini masih utuh, belum kita potong. Oke. Dan satu lagi, si mesin ini harus mati. Oke. Kita lihat nih apa yang akan terjadi setelah saya potong pipa kapiler yang untuk pemvakuman. Oke, bisa dilihat ini mampet ya teman-teman ya, tuh. Oke, tuh di jari saya terlihat putih ya, ini mampet. Dan ini berbau freon teman-teman, bukan angin. Oke, bisa disimak ya, ini tandanya kulkas mampet seperti ini. Oke, saat kondisi mesin mati, kita potong di pipa kapiler yang buat pemvakuman ini, keluar freon ya, ini berbau freon. Oke, ini yang menyebabkan si kulkas tidak dingin teman-teman. Nah, ini sudah ketemu ya permasalahannya. Berarti ini kita tinggal melakukan langkah kerjanya. Simak terus videonya. Nah, ini kan sudah ketemu mampet ya teman-teman ya. Berarti kita tinggal pastikan, karena ini saya berbicara mampet ya. Mampet itu ada dua. Oke. Mampet di filter atau mampet di pipa kapiler yang menuju ke evap, berakhir di pipa balik yang menuju kompresor. Oke. Kita tinggal lakukan langkah untuk menentukan cara kerjanya ya. Ini harus lari ke pipa kapiler yang menuju evap atau mampet di filter. Oke, ini simak teman-teman videonya. Ini pertama-tama kita potong ya filternya. Kita potong filternya. Oke. Nah, ini sudah lepas ya filternya. Oke, kita tinggal potong pipa kapilernya nih teman-teman. Nih, ini sudah berlubang ya pipa kapilernya. Kita tinggal hidupin mesinnya ini. Ini sebelum kita hidupin mesin, ini buntu ya, harus tidak ada udara masuk. Ini pipa pres ke kondensor, berakhir di sini, nanti angin keluar di sini. Dan untuk memastikannya, kita akan taruh metil di sini ya saat mesin jalan.
Kalau ini si metil habis tersedot, berarti pipa kapiler aman teman-teman. Kita simak videonya. Nih, saya akan taruh metil sedikit saja, karena ini hanya cuma untuk memastikan bahwa kapiler mampet atau filter yang mampet teman-teman. Oke, ini saya udah hidupin mesin. Oke, ini ampere kosong ya, tanpa beban. Dan saya pastikan di sini. Oke, tuh keluar angin. Kita pastikan nih teman-teman, apakah si metil tersedot. Nah, ini tersedot teman-teman, si metal tersedot ya. Oke, ini tersedot habis metilnya teman-teman. Berarti ini sudah dipastikan si pipa kapiler ini tembus sampai ke pipa balik yang menuju mesin atau kompresor. Oke, jadi kita nggak usah kerjanya kemana-mana ini cuma mampet di filter. Oke, jadi untuk mempercepat pekerjaan, kita ganti filter, vakum, dan langsung isi freon. Oke, kita simak terus videonya. Baik teman-teman, kita lakukan pemasangan filter ya teman-teman ya. Ini saya menggunakan bahan tambah kuningan ya, dengan menggunakan borak, dengan tujuan ini bisa menempel antara besi dan tembaga. Oke, bisa dilihat teman-teman seperti ini, usahakan matang dan rapat ya. Oke, selanjutnya saya melakukan pengelasan di bagian filternya ini teman-teman. Saya menggunakan perak ya ini, karena tembaga bertemu tembaga. Oke, ini juga diusahakan harus rapat. Nah, setelah filter terpasang ya teman-teman, oke, kita harus melakukan pengecekan pengelasan menggunakan cermin ya. Ini harus rapat dan harus tidak bocor. Kalau di bagian pengelasan kita kecolongan, ini bisa repot nanti, bisa kerja 2 kali ya. Oke, terus sebelum ini lanjut ke pemasangan pipa kapiler yang menuju evap berakhir di pipa balik atau yang masuk ke kompresor atau mesin, kita bisa hidupkan dulu mesinnya ya teman-teman ya, untuk mengetahui bahwa ini mampet apa tidak pas pengelasan freonnya. Oke, ini mesin jalan ya, ampere segitu. Oke, terus bisa langsung kita lakukan pengecekan. Nah, ini anginnya keluar teman-teman, berarti ini pengelasannya aman ya, tidak mampet. Nah, kita lanjut ke proses pengelasan pipa kapiler yang menuju evaporator dan untuk pipa kapiler yang untuk vakum ya teman-teman. Oke, bisa disimak. Kita panaskan dulu. Kita mulai dari atas ya teman-teman ya, dengan tujuan perak yang untuk mengelas itu jatuh ke bawah. Oke,
Oke. Nah, setelah proses pengelasan di bagian kapiler yang menuju ke evap dan berakhir di pipa balik yang menuju mesin atau kompresor, ini kita harus tetap melakukan pengecekan dulu ya teman-teman ya. Nih, menggunakan cermin untuk menghindari kebocoran ya. Ini memastikan bahwa las-lasan benar-benar rapat dan matang. Oke. Setelah itu, ini kita hidupkan mesinnya ya teman-teman ya, untuk mengetahui bahwa ini las-lasan yang tadi, pipa kapiler yang menuju evap dan pipa vakum ini tidak mengalami kemampetan. Oke. Nah, ini kan sudah nyala tuh 0,5. Oke, mesin nyala dan ini juga berembus ya, nih berembus angin. Oke, kita buntu di sini, kita buntu pipa yang untuk pemvakuman, lalu kita bisa pastikan di sini keluar tekanan angin apa tidak ya. Nah, ini keluar tekanan angin teman-teman, berarti kita pas memasangkan filter dan pipa kapiler yang menuju evap berakhir di pipa balik yang menuju kompresor atau mesin, ini aman, tidak mengalami kebuntuan saat pengelasan ya teman-teman. Kayak ini bisa dilihat keluar tekanan anginnya. Nah, oke. Berarti kita ini tinggal melakukan pemasangan pipa pengisian freon, pemvakuman, dan isi freon kulkasnya ya teman-teman. Simak terus videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Oke. Nah, setelah kita melakukan pengecekan tidak ada mampet, kita langsung bisa melakukan penyambungan lagi ya teman-teman ya, di pipa balik yang menuju kompresor. Oke. Dan setelah pengelasan kita tetap harus melakukan pengecekan ya. Nih, harus rapat dan matang untuk menghindari kerja dua kali. Oke teman-teman. Oke, ini sudah oke. Berarti kita tinggal lanjut ke pemasangan pipa pengisian freon ya teman-teman. Oke, simak terus videonya. Nah, selanjutnya kita melakukan proses pemasangan pipa yang untuk mengisi freon ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat. Oke, kita panaskan dulu sampai panasnya pas, baru kita tempel bahan tambahnya. Oke, udah mulai panas, kita tempel. Oke, setelah kita selesai mengelas, tetap ya harus kita cek menggunakan cermin, dipastikan ini benar-benar rapat dan matang. Kalau ada yang kurang rapat atau bocor, ini bisa berabe ya, kerja dua kali. Oke teman-teman, ini sudah terlas, berarti kita tinggal melakukan proses pemvakuman dan pengisian freon. Oke, simak terus videonya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ya, ini tadi kita sudah melakukan proses penggantian filter dan penyambungan pipa kapiler yang menuju ke pipa kembali ini
yang menuju ke mesin atau kompresor, dan sudah memasang pipa yang untuk mengisi freon ya. Ini saya menggunakan pipa kapiler. Oke, selanjutnya kita tinggal melakukan proses pemvakuman ya teman-teman. Pemvakumannya begini teman-teman, ini kan keran freon ya, ini harus ditutup full ke kanan. Oke, terus ini pipa pemvakuman ini harus dilubangin. Oke, dan untuk manifold ya, ini yang untuk mengisi, kita buka ke kiri penuh. Oke, lalu kita siapkan metil ini untuk di proses akhir pemvakuman ya. Nanti saya akan memasukkan metil secukupnya untuk membersihkan instalasi pipanya. Oke, setelah itu kita hidupkan teman-teman mesinnya. Nah, ini mesin sudah jalan ya. Di sini juga udah keluar angin nih. Oke, bisa didengar. Sudah keluar angin. Berarti kita tinggal nunggu ini jarum yang di manifold ini ke posisi vakum ya, sampai minus 30 PSI. Oke, ini versi vakum. Kalau saya memakai sistem vakum body ya teman-teman ya. Oke, bisa dipahami ini. Lalu kita akan tunggu sampai benar-benar kondisi vakum ya, di minus 30 PSI. Oke, simak terus videonya. Ini penting ya, jangan di skip-skip. Oke. Nah, ini sudah dilihat ya teman-teman ya, sudah berada di posisi min 30 PSI. Berarti ini sudah posisi vakum ya untuk kulkasnya. Untuk memastikannya kita taruh meter di sini. Tuh, sudah tidak ada gelembung keluar. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan metil ke dalam unit kulkasnya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman. Kita taruh di sini. Lalu kita matikan mesin. Ini ditunggu sampai benar-benar tersedot ke dalam unit kulkasnya ya teman-teman ya, metilnya. Oke, dipastikan sampai habis karena ini bisa membantu untuk membersihkan instalasi pipa unit kulkasnya. Oke, nah, setelah habis kita tutup pakai jari, lalu kita potong di sini buntu. Terus kita buntu lagi dengan las teman-teman. Oke, kita buntu. Nah, ini sudah dibuntu ya teman-teman. Oke, ini bisa dilihat sudah terbuntu. Selanjutnya kita tinggal melakukan proses pengisian freon nih teman-teman. Simak terus videonya. Apakah mampet? Kita simak. Oke. Nah, ini saya sedang melakukan pengisian freon teman-teman. Ini dibuka penuh ya untuk kalang freonnya. Dan untuk manifoldnya juga diputar ke kiri. Kita isi pelan-pelan sampai terisi ke 10 PSI teman-teman. Oke, dan tang ampere juga harus hidup ya. Ini simak terus videonya. Nah, ini saya sudah melakukan pengisian freon ya teman-teman ya, secara bertahap. Oke, ini karena saya menggunakan pipa kapiler ya, ini ya, untuk mengisi. Jadi di sini tertera 20 PSI ya, ini nggak apa-apa. Kita langsung cek ke bagian freezernya teman-teman.
apakah sudah rata atau belum. Oke. Nah, ini bagian freezernya ya teman-teman ya. Nih, sudah rata, bisa didengar tuh, kasap, sudah kasap ya teman-teman ya. Dan di bawah juga sudah rata ini tuh, sudah kasap. Oke, berarti ini pengisian freon sudah cukup ya. Kita tinggal lakukan penyegelan di pipa pengisian freonnya teman-teman. Oke, simak terus videonya untuk penyegelan pipa pengisian freon. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan untuk penyegelan pipa pengisian freon, ini saya mau memberitahu atau menekankan ya, kenapa saya tidak melakukan flashing di kasus ini. Karena tadi pas pengecekan di filter ini sudah ketahuan ya teman-teman ya. Pas kita tadi melakukan pemotongan di pipa kapiler dan kita uji dengan metil, itu si metil tersedot ya teman-teman ya. Ini kan sudah menandakan bahwa si kapiler ini yang menuju ke evap sana dan berakhir di pipa balik yang menuju mesin atau kompresor ini tembus, tidak ada kemampetan. Oke, jadi tindakannya ini cuma melakukan penggantian filter, pemvakuman, dan pengisian freon. Oke teman-teman, ini makanya kenapa saya selalu tekankan ya, untuk dalam setiap masalah menyervis ini harus kita cari permasalahannya dulu dan nggak usah lari kemana-mana. Kita harus poin dalam pengerjaan. Oke, kita langsung lanjut ke penyegelan pipa pengisian freon ya teman-teman. Bisa dilihat videonya. Pertama-tama kita tetap harus potong di sini. Oke. Lalu kita jepit menggunakan tang buaya ini untuk membantu tidak ada freon yang keluar sehingga mengganggu sistem penyegelan pipa freonnya. Kita gencet. Oke. Terus kita tinggal segel teman-teman. Kita lakukan penyegelan. Nah, ini sudah tersegel. Oke, ini bisa dilihat ya hasil penyegelannya begini, karena saya menggunakan pipa kapiler. Oke, mungkin demikian saja video kali ini tentang permasalahan kulkas mampet ya, yang menyebabkan kulkas itu tidak dingin. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan hidupkan loncengnya sehingga tahu kalau ada konten-konten terbaru atau video dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya.